Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar, NIM 180600121. Untuk memenuhi tugas perencanaan pembangunan 2, saya akan menjelaskan sedikit tentang model gravitasi. Model gravitasi biasanya dipergunakan dalam perencanaan ekonomi regional dan perencanaan sistem transportasi. Model gravitasi dikembangkan berdasarkan konsep hukum gravitasi Newton di mana ada gaya tarik-menarik antara dua benda atau daerah. Untuk mengembangkan konsep model gravitasi, akan dikemukakan ilustrasi sederhana. Misalkan, suatu daerah X terbagi-bagi dalam beberapa sub-daerah. Jumlah penduduk daerah X, yaitu P atau jiwa, misalkan diketahui pula jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk X, ialah T. Perbedaan yang ada dalam tiap-tiap sub-daerah atau pendapatan, pembagian pendudukan berdasarkan umur, dan sebagainya. Diabaikan pembagian daerah X atas subdaerah I, J, K, dan seterusnya disesuaikan dengan kepentingan analisis. Lalu ada model gravitasi Hansen. Model ini dikembangkan oleh W. G. Hansen pada tahun 1959 yang dirancang untuk meramalkan pertumbuhan populasi lokasi. Dengan demikian, model ini merupakan model lokasi. Model ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa aksesibilitas kesempatan kerja merupakan faktor utama untuk menentukan pertumbuhan populasi lokasi. Hansen menyatakan bahwa hubungan di antara populasi lokasi dan kesempatan kerja dapat dinyatakan dalam bentuk indeks aksesibilitas yang mendefinisikan untuk setiap zona mempunyai aksesibilitas kesempatan kerja. Nah, di sini ada indeks aksesibilitas. A sama dengan EI per DI per DIJ, di mana AIJ sama dengan indeks aksesibilitas dari zona I dalam hubungannya dengan zona J. Sedangkan EJ sama dengan total kesempatan kerja dalam zona J. DIJ sama dengan jarak di antara zona I dan zona J. B sama dengan eksponen dari jarak. Persamaan 1:1 menunjukkan aksesibilitas dari zona I dalam hubungan dengan suatu zona. Indeks keseluruhan untuk zona I adalah jumlah dari semua indeks individual, yaitu AI sama dengan sigma EJ per D IJ. Yang kedua, Hansen juga menyatakan bahwa dalam menambah aksesibilitas, satu faktor penting yang menentukan beberapa banyak populasi akan tertarik ke daerah tertentu adalah jumlah lahan kosong yang dapat dipergunakan untuk tempat pemukiman. Ia menanamkan sebagai kapasitas tanah milik dari suatu zona, dan menyatakan bahwa aksesibilitas dan kapasitas tanah atau lahan untuk pemukiman dapat dikombinasikan melalui perhitungan suatu indeks pengembangan potensial yang diperoleh melalui penggandaan indeks aksesibilitas dengan kapasitas lahan. Pengembangan potensial dari zona dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan AI HJ, di mana HI adalah kapasitas lahan kosong untuk pemukiman di zona I. DI dapat dipandang sebagai suatu ukuran daya tarik dari setiap zona yang didasarkan pada akses kesempatan kerja dan jumlah lahan yang tersedia yang dapat dipergunakan untuk tempat tinggal. Populasi dialokasikan ke dalam zona didasarkan pada potensial pengembangan relatif dari setiap zona, yaitu tidak lain merupakan potensial pengembangan diri setiap zona dibagi dengan total potensial dari semua zona sebagai berikut. AI HI per sigma AI HI. Dengan kata lain, Hansen menyatakan bahwa sumbangan dari pertumbuhan total populasi dari suatu zona akan berkaitan dengan bagaimana zona tersebut berinteraksi dengan semua zona yang berkompetensi menarik populasi penduduk. Jika total pertumbuhan dalam populasi adalah GT, maka jumlah pertumbuhan yang terjadi dalam zona I sebesar GI sama dengan GI DI per sigma I DI. Langkah kedua, prosedur perhitungan model gravitasi Hansen. Yang pertama, hitung indeks aksesibilitas untuk setiap zona atau daerah. Yang kedua, kalikan indeks aksesibilitas dengan kapasitas lahan kosong yang tersedia untuk pemukiman sehingga diperoleh potensial pengembangan. Yang ketiga, tambahkan potensial pengembangan dari setiap zona atau daerah dengan total potensial pengembangan. Yang keempat, bagilah potensial pengembangan dari setiap zona dengan total potensial pengembangan untuk memperoleh potensial.
pengembangan relatif setiap zona. Yang kelima, kalikan potensial pengembangan relatif dengan total pertumbuhan populasi untuk menentukan pertumbuhan populasi di setiap zona. Contohnya, misalkan terdapat daerah dengan 3 zona sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini. Arti tabelnya yaitu jarak tempuh dari zona I sama dengan 1 ke zona J sama dengan 1 adalah 2 km dan seterusnya. Asumsi nilai eksponen jarak B sama dengan 2. Langkah-langkah prosedur perhitungan model gravitasi Hansen. Yang pertama, hitung indeks aksesibilitas untuk setiap zona atau daerah persamaan 1. Yang kedua, kalikan indeks aksesibilitas dengan kapasitas lahan kosong yang tersedia untuk pemukiman sehingga diperoleh potensial pengembangan. Dengan rumus DI sama dengan AI HI. Yang ketiga, tambahkan potensial pengembangan dari setiap zona atau daerah dengan total potensial pengembangan untuk mendapatkan potensial pengembangan relatif atau persamaan 4. Bagilah potensial pengembangan dari setiap zona dengan total potensial pengembangan untuk memperoleh potensial pengembangan relatif setiap zona. Yang keempat, peramalan pertumbuhan populasi setiap zona atau alokasi distribusi populasi ke setiap zona atau persamaan 5. Yang kelima, kalikan potensial pengembangan relatif dengan total pertumbuhan populasi untuk menentukan pertumbuhan populasi setiap zona. Model gravitasi Hansen dapat dipergunakan untuk memprediksi alokasi populasi masing-masing zona dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk secara total. Misal laju pertumbuhan penduduk daerah tersebut adalah 4%, maka masing-masing zona akan bertambah populasinya sebanyak zona 1 sama dengan 4% dikali 0,204 sama dengan 0,82. Yang zona 2, 4% dikali dengan 0,374 sama dengan 1,5%. Zona 3, 4% dikali dengan 0,422 sama dengan 1,68%. Berdasarkan kondisi pertumbuhan populasi pada masing-masing zona, dapat dibuat prediksi perencanaan-perencanaan yang diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan populasi tersebut, seperti perencanaan penyediaan perumahan, prasarana umum, transportasi, dan lain-lain. Nah, kembali seperti yang pertama tadi, teori dari model gravitasi sebenarnya adalah teori yang diterapkan dan diambil dari hukum gravitasi Newton, yang mengatakan bahwa setiap partikel di seluruh galaksi ini akan mengalami adanya gaya tarik-menarik satu benda dengan benda yang lain. Seberapa kuat gaya tarik-menarik berbanding horizontal dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak. Oleh karena itu, maka bisa disimpulkan bahwa hukum gravitasi merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antara kedua benda yang ditentukan oleh jarak dan ukuran suatu benda. Hukum gravitasi tersebut dapat diaplikasikan menggunakan rumus secara matematik, yaitu F sama dengan G M2 dikali M2 per R kuadrat. Keterangannya, F sama dengan gaya tarik-menarik antara kedua benda atau N. Yang pertama sama dengan massa benda 1 kg, yang kedua sama dengan massa benda 2 kg. R sama dengan jarak kedua benda dengan satuan hitung meter. G sama dengan tatapan gravitasi. Lalu ada teori mode gravitasi dalam perdagangan internasional. Menurut Grimwade, pada tahun 2007, mode gravitasi dari perdagangan bilateral adalah salah satu jenis mode pertama yang digunakan dalam pekerjaan empiris, yang berkaitan dengan efek integrasi Eropa, yang mana berusaha untuk menjelaskan arus perdagangan antara negara mitra dagang atau arus perdagangan bilateral, dengan variabel yang diambil dari kedua negara, pengimpor dan negara pengekspor. Mode gravitasi perdagangan bilateral dalam mode paling besar mengatakan bahwa perdagangan antara negara dan negara sebanding dengan produk dan berbanding terbalik dengan jarak di antara mereka. Lalu ada Tinbergen pada tahun 1962 menerapkan hukum gravitasi Newton adalah meneliti tentang pola perdagangan internasional antara negara A dan negara B berdasarkan ukuran suatu negara, yaitu dalam hal ini produk domestik bruto atau PDB. PDB merupakan suatu nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu.
Berdasarkan fungsinya, PDB bisa difungsikan untuk mengukur seluruh kegiatan seperti perekonomian, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan bahwa PDB adalah cara terbaik untuk melihat ukuran ekonomi suatu negara, yang disebutkan Mankiw pada tahun 2007. Kemudian jarak kedua negara juga adalah suatu hal penting untuk mengukur sebuah interaksi di antara kedua negara. Hukum gravitasi Newton bisa digunakan untuk mengukur interaksi ekonomi antara wilayah melalui persamaan di bawah ini, atau Anderson pada tahun 2016. XIJ sama dengan G, YI EJ per D kuadrat IJ. Dengan keterangan, XIJ merupakan interaksi antara ekonomi wilayah I dengan wilayah J, sedangkan G adalah sebuah konstanta gravitasi. YI merupakan kegiatan ekonomi di wilayah semula, EJ yaitu merupakan ukuran ekonomi di wilayah tujuan, dan DIJ adalah jarak antara negara I dan J. Berdasarkan persamaan yang telah ditulis di atas, maka bisa disimpulkan bahwa semakin besar kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah, akan berkorelasi positif terhadap interaksi ekonomi di kedua wilayah tersebut. Sedangkan jarak mempunyai korelasi hubungan yang negatif. Lalu ada teori gravitasi dalam neraca perdagangan. Perdagangan internasional berhubungan erat dalam model gravitasi. Jika mengacu pada model gravitasi, model tersebut membahas ukuran dan jarak antara kedua negara kalbasi negara. Kalbasi mengatakan merangkum beberapa pada tahun 2001, Kalbasi merangkum beberapa teori dan model gravitasi perdagangan ekspor dan impor yang umum digunakan untuk studi tentang hal ini. Ukuran negara dalam model tersebut dinyatakan oleh produk domestik bruto, negara asal, dan negara tujuan. Sehingga dapat dikatakan ukuran negara tujuan akan sangat menentukan jumlah ekspor dari negara asal ke negara tujuan, serta tingkat kemampuan penyerapan di negara tujuan terhadap impor dari negara asal yang nantinya akan berpengaruh terhadap posisi neraca perdagangan. Pelaku perdagangan internasional juga akan melihat jarak antara negara asal dengan negara tujuan, karena apabila jarak semakin jauh, maka biaya yang akan digunakan untuk transportasi akan menjadi lebih tinggi, sehingga berdampak pada keputusan pelaku perdagangan internasional untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara tujuan. Secara matematis, model gravitasi dapat diformulasikan sebagai berikut. TB IJT sama dengan A dalam kurung PDB IT dikali PDB J per jarak IJ A kuadrat Z IJT. PDB yang dimaksud dalam persamaan di atas adalah pendapatan real negara asal atau I dan pendapatan real negara tujuan atau J. Jarak dalam hal ini adalah jarak di antara ibu kota kedua negara, dan sedangkan Z merupakan jumlah dari variabel kontrol. Model gravitasi sangat baik dalam menjelaskan perdagangan internasional. Hal tersebut sesuai dengan teori Veenstra DKK pada tahun 1998 bahwa aliran perdagangan ekspor dan impor merupakan fungsi long linear dari pendapatan dan jarak. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang model gravitasi. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.